Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Umar Mahfudin. Saya adalah mahasiswa bimbingan konseling Islam di IAIN Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan bimbingan sedikit kepada Bapak Ibu terkait penyesuaian diri seorang mu'alaf dari konversi agama di tengah masyarakat Muslim. Nah, yang mana di sini studi kasusnya itu seorang masyarakat Muslim dengan seorang mu'alaf yang mungkin masyarakat Muslim tersebut adalah mereka yang memang dari kecil ataupun mereka yang dari lahir itu sudah memeluk agama Islam. Nah, dengan penyesuaian diri Bapak Ibu sekalian yang mana mungkin baru memeluk agama Islam. Nah, ini akan saya bahas di pertemuan kita pada kali ini. Nah, oke, baik. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya mu'alaf, sering kita dengar kata-kata mu'alaf, sering kita dengar orang yang membicarakan tentang mu'alaf dan lain sebagainya. Apa sih mu'alaf itu? Nah, mari kita bahas. Jadi mu'alaf itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tunduk, menyerah atau pasrah. Nah, sedangkan kalau dalam pengertian Islam itu seorang mu'alaf itu digunakan untuk menunjukkan seorang yang baru masuk agama Islam. Jadi mu'alaf itu ya seperti Bapak Ibu ini dikatakan mu'alaf karena Bapak Ibu baru saja ditundukkan hatinya, baru saja menyerahkan dirinya untuk percaya kepada agama Islam, untuk percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan lain sebagainya yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam. Nah, tapi ketika kita perluas lagi dari kata makna mu'alaf, sebenarnya makna mu'alaf ini tidak hanya dikatakan untuk orang yang kafir, untuk orang yang awalnya non muslim lalu dia memeluk agama Islam, lalu dia dikatakan mu'alaf. Dan makna kata mu'alaf itu sebenarnya konotasinya tidak hanya sesempit itu. Bahkan orang yang awalnya mungkin dari lahirnya itu sudah muslim, orang yang mungkin sudah Islam sejak dini, lalu dia juga bisa dikatakan sebagai seorang mu'alaf, dengan catatan orang tersebut memang pada awalnya ya dia tidak menjalankan kehidupannya dengan ajaran ataupun dengan ketentuan yang ada di agama Islam. Lalu ketika dia mulai berhijrah ataupun bahasa keren itu ya, berhijrah, mulai mendekatkan diri, mulai kembali lagi ke jalan yang benar dan lain sebagainya, tentang intinya dia mulai lagi dengan ketentuan hidup dengan sesuai yang ada di dalam ajaran agama Islam, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang mu'alaf. Oke, selanjutnya yaitu terkait konversi agama. Nah, secara etimologis itu konversi agama itu berarti tobat ataupun pindah ataupun berubah agama maksudnya di sini. Jadi berdasarkan dari pengertian konversi, dapatlah kita pahami di sini bahwa konversi agama itu mengandung banyak pengertian. Salah satunya itu tentang bertobat, perpindahan agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, lalu masuk lagi ke dalam agama yang kita yakini. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian sudah melakukan konversi agama. Ya, mungkin Bapak Ibu yang awalnya memang bukan agama Islam, lalu tiba-tiba memeluk agama Islam dengan mendapat petunjuk dan sebagainya, maka proses ataupun perilaku yang Bapak Ibu sedang lakukan itu juga bisa disebut dengan kata konversi agama, mengkonversi, ya. Nah, ketika Bapak Ibu pindah agama ataupun bahasanya tadi mengkonversi agama, maka akan banyak sekali masalah, problem, dan juga akan banyak sekali mungkin hal-hal yang belum Bapak Ibu ketahui, hal-hal yang mungkin baru ataupun masih belum pernah dengar ataupun belum pernah diketahui sama sekali terkait apa-apa saja yang ada di dalam agama Islam seperti itu. Nah,
Biasanya memang ketika orang pindah agama, entah itu dia dari Islam ke luar Islam, atau mungkin orang yang non Islam masuk ke Islam, mereka akan ada mengalami problem ataupun permasalahan yang ada di dalam, entah mungkin bisa jadi di kejiwaan atau mungkin di lingkungan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu perlulah adanya sekiranya penyesuaian diri Bapak Ibu sekalian, karena memang dari permasalahan konversi agama dan sosial itu memang sering terjadi di individu ataupun di orang yang baru saja memeluk agama Islam, karena memang mengalami masalah pada diri seorang mu'alaf itu itu memang sudah tidak bisa dipungkiri. Dan masalah-masalah yang dihadapi ketika Bapak Ibu itu masuk agama Islam itu biasanya yang sering itu mengenai terkait ajaran-ajaran ataupun perintah dan larangan yang mungkin belum pernah Bapak Ibu tahu, yang belum pernah Bapak Ibu pelajari, seperti itu. Biasanya kan mungkin di agama Bapak Ibu sebelumnya kita boleh nih melakukan ini nih, kita tidak ada larangan nih mau berbuat seperti ini nih. Nah, ketika Bapak Ibu masuk di Islam, maka itu semua ada SOP-nya, ada standar operasionalnya, ada hak dan kewajiban, ada yang perlu ditinggalkan dan ada yang perlu dikerjakan. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengetahui hal ini, maka ini akan menjadi suatu masalah ataupun menjadi problem bagi diri Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu perlulah diadakannya penyesuaian diri agar Bapak Ibu dapat merasakan ataupun dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang ada di dalam agama Islam. Nah, maka di sini saya akan memberikan bimbingan konseling keagamaan lah kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana diharapkanlah dari proses konversi agama yang dilakukan Bapak Ibu itu dapat bertahan lama ataupun dapat istiqomah dengan pilihan yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, adapun mungkin yang nanti saya bisa sampaikan yaitu bagaimana mengembangkan fitrah dan pengaktualisasian diri dalam hal membantu Bapak Ibu sekalian memahami ataupun menghayati dan menjalankan apa sih petunjuk, apa sih ketentuan yang telah Allah tetapkan di dalam agama Islam. Selain itu juga saya akan membantu sedikit memecahkan terkait masalah-masalah yang mungkin berkaitan dalam kehidupan keagamaan, dan mungkin juga nantinya saya akan membantu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan diri ataupun keadaan Bapak Ibu itu yang awalnya mungkin sudah baik, maka saya akan membantu bagaimana caranya agar tetap baik gitu loh, atau bahkan mungkin ditingkatkan lagi bagaimana caranya agar bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin Bapak Ibu banyak masalah yang telah dihadapi, banyak masalah yang telah ditempuh, dan banyak masalah yang telah diselesaikan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu semuanya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Tidak dapat dipungkiri memang hal itu pasti terjadi. Nah, maka inilah fungsi kami, bagaimana caranya agar permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami itu bisa terselesaikan ataupun bisa diminimalisir untuk menanganinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.